Oke guys, welcome back to AutoNetBex bersama dengan gue Fahri yang waktu itu review PCX, pasti ingat? Nah, kali ini kita akan mencobain motor listrik yang mana ini akan menjadi sebuah jawaban buat kalian yang masih ragu akan motor listrik Tiongkok, tapi kalian juga pengen dari merek-merek yang udah ternama gitu kan. Tenang aja guys, kali ini Honda sudah punya Honda Icon E dengan harga nggak sampai 30 jutaan alias 28 juta. Seperti apa impresinya? Tonton terus sampai habis. Sebelumnya kita udah pernah bahas motor ini sama Bagas. Kalau belum bisa dicek dulu. Nah, kali ini kita akan ngebahas gimana sih impresi berkendaranya kalau buat dipakai harian. Karena kemarin kan cuma ngomongin statis sama impresi berkendara dikit-dikit gitu kan di test tracknya doang. Nah, kali ini kita akan nyobain gimana rasanya kalau dia dibawa ke jalan raya untuk penggunaan sehari-hari. Yang namanya motor murah pasti ada beberapa cutting cost. Ya, anggap aja ini Beat versi listrik. Karena kalau di Thailand kan Honda Beat itu kan namanya Honda Icon ya. Contohnya kayak remnya belum ABS, kemudian rem belakang masih tromol, dan ini kuncinya masih kunci biasa. Kalian lihat nih ya. Kuncinya kayak Beat Carbu kalau kalian inget, cuma bedanya dia besinya lebih panjang aja. Terus habis itu sini kalian bisa lihat speedometernya cukup sederhana, kecil gitu, dan ini nggak bisa disetting dong MID-nya, jadi kita nggak tahu pemakaian baterai kita per kWh-nya berapa. Tapi, walaupun banyak cutting cost, beberapa fitur esensial justru malah nggak dikurangin. Contohnya kayak suspensinya masih dual shock, sama ini masih ada tempat penyimpanan dan masih ada charger dong, dan itu USB loh. Karena ini motor listrik, nggak afdol dong kalau kita nggak bahas baterainya. Baterainya punya kapasitas 1,4 kWh yang bisa menempuh jarak 53 km dengan waktu pengecasan yang ini agak lama nih. Kalau dari 0 sampai 100 itu butuh sekitar 7 jam, sementara dari 25% ke 75% itu butuh sekitar 3,5 jam. Dan motor ini bisa dicas di rumah atau dimanapun yang ada stop kontaknya dengan charger seperti ini. Dan chargernya ini termasuk dalam paket pembelian dan nggak ada tambahan biaya. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Cara pengecasannya ada dua. Pertama bisa dicolok langsung dari motornya. Atau yang kalau kalian nggak mau repot, bisa juga ngambil baterainya. Kita bisa bawa ke rumah dan kita sambungin ke stop kontak yang ada di rumah. Lantas gimana dengan posisi berkendaranya? Jujur aja ini agak dingklik ya untuk tinggi gue yang 175 cm. Karena dia posisi decknya lebih tinggi buat baterainya, jadi untuk kaki dia agak ke atas. Tapi secara overall ini masih oke. Secara keseluruhan sih, ya dia mirip-mirip kayak naik Honda Beat, tapi listrik gitu. Ya posisi mengemudinya, posisi tombol-tombolnya kurang lebih sama lah. Jadi kalian adaptasinya tuh nggak susah gitu loh. Ini motor ini pantas menyandang nama Icon. Sebagaimana Honda Beat kalau dulu kan namanya Icon juga. Yang nggak enak dari motor ini cuma posisi standar sampingnya. Karena biasanya kan sejajar sama kaki ini tuh mundur banget dibanding motor-motor pada umumnya gitu. Jadi kalau kalian mau turun gitu nggak praktis. Kita gini nyari-nyari mesti agak ke belakang dulu. Yang kedua itu posisi side step buat boncengan. Ini kayak terlalu dekat. Jadi kalau kalian kakinya turun buat kalau misal macet itu kena sama kaki si pemboncengnya. Coba ini penumpangnya buat simulasi. Nah, katakanlah dia ini boncengan gitu kan. Set, misal ini macet, berhenti gitu ya. Ketika nih kaki gue turun, kena tuh. Tuh. Ya, ini kalau kotor, becek gitu, ini lumayan mengotori celana sih. Oh iya kan? Iya benar. Sekarang kita bahas performanya. Motor ini punya torsi 85 Nm. Putaran gasnya sih nggak yang ngejambak-jambak banget. Nggak ngagetin lah. Soalnya ada beberapa motor listrik yang asal Tiongkok kayak gitu. Itu bahaya banget. Ini masih bisa dibilang smooth lah. Dengan catatan, ini karakter gasnya agak beda ya. Soalnya kalau kalian misal macet gitu, kalian ngerem, itu gasnya nggak bisa kayak langsung diputar, nggak mau langsung jalan gitu. Jadi kalau misalkan kalian lagi di jalan yang macet gitu, kalian harus milih antara harus ngerem atau ngegas. Nggak bisa dua-duanya dipencet. Karena kalau gitu motornya nggak bisa jalan. Jadi kalau kalian tekan rem sedikit, mau kalian digas segede apa, nggak bakal jalan motornya. Ini salah satu fitur safety, tapi di sisi lain ngebingungin sih. Nah, satu lagi nih, kalau misalkan kalian berhenti di tanjakan gitu karena macet, jangan nahan gas terlalu lama. Nanti secara otomatis dia sistemnya bakal matiin buat melindungi si hard drive biar nggak terlalu nahan beban motor terlalu lama. Itu juga buat memperpanjang umur si hard drive-nya juga. Jadi kalau nanjak gimana? Ya pilih antara ngerem atau gas. Kalau berhenti ya mending direm aja. Cuma tenang guys, motor ini tetap bisa nanjak kok. Cuman perlu pembiasaan aja. Intinya kalau kalian macet di tanjakan, jangan nahan gas. Ini bakal bikin kagok kalau kalian biasa bawa motor bensin.
Oke, sekarang kita bahas pengeremannya. Walaupun dia belum ada ABS dan rem belakang masih tomol, tapi pengeremannya masih smooth-smooth aja kok. Aman lah untuk pemakaian sehari-hari. Karena ukurannya kecil, dengan bermodalkan combi brake system khas Honda sih, menurut gua itu aja udah lebih dari cukup sih. Tapi nggak enaknya, posisi tuas parking brake lock-nya ini nggak kayak motor pada umumnya gitu. Ini susah kalau pakai satu tangan ya. Tuh, mesti pakai dua tangan. Tuh bisa. Karena dia mekanismenya mesti ditarik ke atas gini. Karena motor-motor pada umumnya cuma ditekan doang sih. Jadi pakai satu jari doang bisa gitu. Soal bandingan suspensi, dia emang keras ya. Soalnya kan dia jarak main suspensinya nggak jauh gitu, pendek-pendek. Tapi justru itu yang bikin handlingnya jadi oke banget buat selap-selip di kemacetan kota. Berhubung motor ini kita pakai sehari-hari, nggak mungkin dong kita ngebahas bagasinya. Segede apa? Ini kita lihat. Bagasinya cukup luas ya, bisa buat naruh helm, naruh charger, masih bisa buat naruh jaket atau jas hujan. Bahkan bisa naruh sepatu juga, tapi nggak bisa sekaligus ya. Ini karena posisi baterai yang diletakkan di bawah dek kaki, jadi nggak memakan ruang bagasi kayak Honda IM1. Jadi, dengan harga 28 jutaan, siapa sih pangsa pasar yang disasar Honda untuk motor ini? Motor ini cocok buat kalian yang commute dari rumah ke stasiun atau ke terminal, atau mungkin buat ibu-ibu belanja ke pasar atau ngantar anaknya sekolah. Bisa juga sih buat bapak-bapak ke kantor, tapi kantornya dekat rumah. Oke, segitu aja impresi tentang motor ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan like. Ya, itu aja, karena emang nggak banyak yang perlu dibahas ya. Oke, gue Fahri sign off, mau ngecas dulu.